Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikonul Iksan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas SD 2K dengan NIM 105401128 321 nomor urut 02. Alasan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas final karya tulis ilmiah. Langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, 5 contoh penelitian eksperimen. Yang pertama, pengaruh model pembelajaran kolaboratif terhadap kemampuan kognitif dalam siswa mata pelajaran ekonomi. Kedua, pengaruh inquiry learning model terhadap kemampuan berpikir kritis. 3. Pengaruh model problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelajaran ekonomi. Keempat, pengaruh cooperative learning model terhadap pemahaman konsep siswa mata pelajaran IPS. Kelima, pengaruh problem based learning model terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, 5 contoh judul PTK. Yang pertama, upaya meningkatkan hasil belajar materi lingkungan melalui pembelajaran kooperatif tipe SAL siswa kelas 2 SDN Danau. Kedua, peningkatan hasil belajar materi daur hidup hewan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas 4 SDN 2 Pasar Panas. 3. Upaya meningkatkan hasil belajar materi budaya demokrasi melalui model pembelajaran tim games turnamen siswa kelas 6 SDN Pangkan. Kelima, peningkatan hasil belajar materi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat melalui media gambar siswa kelas 4 SDN Pangkan. Meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas 3 SDN Pangkan. Yang kedua, luaran akhir sebuah penelitian, salah satunya dalam bentuk jurnal. Apa sih itu jurnal? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Naskah artikel yang ditulis untuk jurnal direview atau dievaluasi oleh tim reviewer sebelum masuk ke meja editorial jurnal. Reviewer artikel jurnal biasanya lebih dari 1 orang yang merupakan pakar di bidang studi tertentu sesuai dengan topik yang ditulis dalam artikel. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tipe artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Artikel jurnal yang merupakan laporan penelitian secara tipikal terdiri dari beberapa bagian, dari judul, abstrak, deskripsi, pengantar, kajian pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi dan implikasi hasil penelitian. Kadang disertai usulan tentang agenda riset lanjutan dan rekomendasi. Ketiga, pengembangan LKPD berbasis HOTS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa judul tersebut di atas adalah sebuah contoh judul penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengembangkan judul tersebut ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian dan poin-poin penting tersebut. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kelayakan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis higher order thinking, skill, HOTS pada materi, relasi dan fungsi. Kedua, bagaimanakah respon peserta didik terhadap lembar kerja peserta didik LKPD berbasis higher order thinking, skill, HOTS pada materi, relasi dan fungsi kelas.
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis higher order thinking skill HOTS pada materi, relasi, dan fungsi. 2. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap lembar kerja peserta didik LKPD berbasis higher order thinking skill HOTS pada materi, relasi, dan fungsi. Keempat, perbedaan karya tulis ilmiah dan non ilmiah beserta contohnya. Karya tulis ilmiah, yang pertama, gaya penulisannya bersifat formal, standar, dan tidak rumit. 2. Harus dibuat menggunakan metode penulisan ilmiah. 3. Biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Karya tulis non-ilmiah yaitu yang pertama, gaya penulisannya lebih mengarah ke sastra dan artistik. 2. Disusun menggunakan gaya penulisan non-ilmiah. 3. Ditulis untuk seni atau memenuhi kepuasan batin penulis. Selanjutnya, contoh karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Contoh karya tulis non-ilmiah seperti cerpen, dongeng, novel. Contohnya karya tulis ilmiah. Yang pertama, pentingnya meningkatkan minat belajar bahasa daerah pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, pengaruh penggunaan classroom reading program terhadap hasil belajar keterampilan menulis karangan narasi siswa. Selanjutnya, bimbingan dan strategi peningkatan keterampilan berbicara pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar. Kelima, seperti apa sih definisi dari artikel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, artikel adalah suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap, misalnya dalam bentuk laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pengertian artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak maupun media online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.